Menurut Ibu kira-kira bagaimana Bu peran media sosial ini? Seberapa masif sih peran media sosial dalam Pilkada 2024? Waduh, kalau lihat bicara di Pilpres pemilu 2004, Pileg dan Pilpres ini luar biasa ya. Partisipasi, menurut Ibu partisipasi masyarakat itu apa sih arti dari partisipasi masyarakat Ibu? Ya ini bicaranya bisa dua nih. Lalu apa kira-kira yang harus dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Bu? Khususnya pemilih muda ini, karena porsinya paling besar. Sebenarnya kerjaan KPU itu di situ gampang. Halo teman pemilih, apa kabar teman pemilih? Semoga selalu sehat dan semangat menyambut Pilkada 2024. Teman pemilih, hari ini di studio podcast kita kedatangan tamu seorang dosen, Ibu Sri Budi Eko-Ardhani. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak, Kabar baik, terima kasih Ibu. Kita terakhir ketemu tahun lalu ya Bu? Iya. Di Jogja ya Bu ya, terakhir ketemu kita di Jogja teman pemilih. Baik, Ibu Bu Dani panggilannya ya, Bu Dani dari Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Lagi sibuk apa Ibu? Saat ini ya kalau hari-hari ini sudah akhir masa semester ya, jadi ujian semester sudah lewat. Nah sekarang saatnya yang mau lulus nih, ujian tesis untuk S2, ujian skripsi untuk S1 dan juga S3 disertasi. Jadi lagi sampai sidang, Ibu? Ya sampai pertengahan Juni ya kita masih ngantor ceritanya, belum libur pertengahan Juni ya Bu. Iya. Bu lagi penelitian apa Bu? Nih saya saat ini sedang agak kontemporer juga ya, jadi penelitian tentang biaya politik. Biaya politik ya Bu? Biaya politik terutama untuk caleg perempuan dan yang muda gitu ya. Jadi kita fokusnya pada caleg perempuan dan caleg muda gitu. Jadi memang ini termasuk penelitian yang menurut saya secara topik masih relatif baru ya untuk melihat bagaimana sebetulnya biaya politik seorang kandidat gitu di dalam dari pencalonan sampai dia terpilih gitu. Jadi kita bagi antara yang caleg baru terpilih sama yang sudah petahana nih gitu. Apa bedanya di mana, dan untuk perempuan biasanya bagaimana mereka cara pendanai kampanyenya dan sebagainya. Jadi ya seru juga sih. Ya, konteks 2024 ini memang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Apa yang menarik ini Bu? Ya, terutama kalau untuk pencalonan barangkali ada kemajuan ya dari internal partai ya, biasanya sudah administrasi mereka sudah relatif tidak ada pendanaan yang besar karena partai biasanya juga apalagi partai-partai yang sudah mapan ya mereka mensupport ya untuk tes kesehatan misalnya dan sebagainya itu udah disupport. Tapi yang logistik nih Mbak Nona, memang itu yang kayaknya menyerap biaya yang cukup besar ya. Biaya cetak itu kayaknya sekarang makin mahal. Belum lagi ekspedisi kirim. Nah mungkin KPU juga kan kirim surat suara itu kan biaya dan mungkin juga kita sudah lihat sebagian besar caleg kita tuh kan berdomisili di Jabodetabek ya, terutama di wilayah Jakarta. Sementara ya mereka mengisi di dapil-dapil di luar Jawa. Jadi biaya kirim logistiknya itu untuk APK ya, untuk baliho spanduk ya itu yang mahal ya. Mungkin itu menyerap sebagian besar dana mereka ya, selain ya penggalangan masyarakat di dapilnya masing-masing. Baik, Bu Dani, kalau nggak salah fokus studi Ibu di representasi politik, desentralisasi, perempuan dan politik ya Bu ya? Ya, kurang lebih. Makanya relate nih perempuan tadi ya Bu ya dengan biaya politik. Baik, Bu, kita tahu kalau lanskap pemilih kita dari 2024 ini kan hampir mirip-mirip nih Bu, pemilu dan pilkada. Lanskapnya itu didominasi oleh generasi muda, Gen Z dan milenial. Nah, apa kira-kira Bu yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu berkaca dari pemilu 2024 untuk diterapkan di pilkada 2024? Iya nih, salah satu yang mungkin jadi penting di 2024 kan memang pergeseran pemilih ya, terutama dari sisi usia. Saya mencatat kurang lebih 60% barangkali ya pemilih milenial dan Gen Z ya, terutama yang Gen Z ini atau Gen Z bacanya ya. Gen Z Bu. Gen Z. Ketahuan ya ini umur berapanya ya. Jadi Gen Z yang memang
baru pertama memilih gitu ya, dengan pengetahuan pemilu yang menurut saya minim ya. Jadi saya bisa membayangkan kemarin itu mereka lebih banyak mencari informasi itu bukan dari media-media resmi. Saya mungkin koreksi kalau salah, saya pikir yang mengakses informasi dari website KPU itu sangat sedikit ya, atau ada datanya nggak dari KPU berapa yang mengakses, karena menurut saya mereka lebih banyak mencari dari sumber-sumber yang tidak resmi dalam tanda kutip ya, memprofiling sendiri caleg siapa yang akan mereka pilih, kemudian dari media sosial ya yang kita tahu ya seperti TikTok ya, yang sangat tinggi kan, kalau untuk Gen Z kan memang TikTok tuh sangat tinggi kan minatnya, lalu kemudian Instagram. Nah jadi memang saya melihat memang ini situasi yang sangat rentan dari sisi informasi tentang pemilunya. Bukan hanya tentang jadwal, tanggal dan sebagainya ya, tapi gimana siapa yang dipilih gitu ya. Dan di 2024 kemarin ketika Pileg dan Pilpres kan kita melihat sekali ya bagaimana ruang mereka mencari informasi itu dari berbagai saluran gitu ya, terutama dari media sosial. Jadi perilaku pemilih, perilaku mereka mengakses informasi itu juga berubah landscape-nya. Dan nah ini persoalannya, kalau KPU RI barangkali ya kemarin infrastrukturnya lebih baik atau ya artinya lebih mapan lah. Nah sekarang bagaimana dengan KPU di daerah ini? Kan ini pilkadanya walaupun serentak kan kondisi penyelenggara pemilu di masing-masing daerah kan bisa jadi beragam ya. Apakah punya pemetaan misalnya mana yang daerah-daerah yang lebih mudah mengakses informasi, mana daerah yang informasinya sulit gitu ya, mana yang medannya tidak mudah untuk akses. Nah, saya pikir ini tantangannya nih. Kalau pilkada masing-masing beda calonnya beda gitu. Kalau pemilu kan ya artinya pilpres ya semua sama. Legislatif oke lah masing-masing mulai beda ya, tapi kan lebih legislatif. Tapi ini kan memilih orang yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu bareng ya. Jadi kalau dia tinggal di mana Mbak? Kalau tinggal di provinsi berarti kan dia memilih kota juga ya, bisa jadi dia juga memilih gubernurnya juga ya, bisa seperti itu ya. Bisa. Nah, jadi tantangannya menurut saya di situ tuh, yang terutama sekali ya. Nah, ini kalau kita pengen pemilih cerdas ya, berarti kan harus memilih berdasarkan programatik ya, bukan transaksional. Nah, transaksional ini yang berbahaya nantinya gitu, bisa nyoblos karena iming-iming gitu. Itu yang saya lihat agak ini ya. Dan kemarin juga catatannya kan memang ya kan, saya mungkin dari perspektif politik ya, walaupun tidak ada petahana barangkali ya, yang karena sudah ada PJ ya di dalam kabupaten di daerah kan ada PJ kan. Nah tapi kan juga netralitas birokrasi nih salah satu tantangan juga untuk pilkada ya. Kalau untuk saya pikir data dari Komisi ASN ya, Komisi ASN dan juga Bawaslu juga punya data bahwa pilkada di Indonesia itu salah satu pelanggaran yang cukup serius adalah netralitas ASN. Nah, ini juga barangkali KPU juga Bawaslu di sini bagaimana bersinergi untuk membuat netralitas ASN ini dapat ditegakkan gitu. Walaupun mungkin bagi Gen Z atau bagi pemilih tidak langsung, tapi bisa jadi langsung juga karena kan program-program bantuan itu kan juga menjadi salah satu alat untuk kampanye gitu loh. Nah ini yang barangkali bagi Gen Z perlu benar-benar mereka bisa memilah ya, mana yang memang program dari kandidat, mana yang memang ini program yang didorong untuk kepentingan memenangkan dari birokrasi kepada calon tertentu misalnya. Jadi lebih kritis, harus lebih kritis. Baik. Nah, bicara mengenai media sosial tadi ya Bu, Ibu tadi sempat menyebut bahwa generasi muda ini mereka mencari informasinya lewat media sosial dulu begitu. Dan itu memang sudah ada risetnya Bu, betul. Jadi pertama itu media sosial sebagai first gate of information, baru mereka ke media mainstream begitu Bu. Nah, menurut Ibu kira-kira bagaimana Bu peran media sosial ini? Seberapa masif sih peran media sosial dalam Pilkada 2024? Waduh, kalau lihat bicara di Pilpres pemilu 2004 Pileg dan Pilpres ini luar biasa ya. Luar biasa. Saya terutama kalau kemarin kita untuk Pilpres saja kan saya pikir kampanye dari 3 paslon ya itu pasti semuanya pasti belasnya di media sosial ya, terutama kayak TikTok.
Misalnya kita bisa memprofiling misalnya kandidat 1 di mana lebih banyak, kandidat 2 di mana, kandidat 3 gimana gitu. Nah, termasuk caleg juga, saya kan juga riset juga ya kepada beberapa caleg sekarang jadi media sosial itu menjadi salah satu media kampanye mereka sekarang. Dan itu sudah bisa mereka mulai jauh-jauh hari ya. Misalnya kalau untuk saya sedikit komparasi untuk ke caleg dulu ya. Caleg itu barangkali 2 tahun ya sebelumnya kan mereka udah DCS dulu kan untuk seperti itu aja. Sekarang mereka nggak mau cetak lagi baliho terlalu banyak karena biayanya kan untuk cetak juga sangat mahal begitu ya. Ya pakai media sosial aja lebih murah dalam tanda kutip, artinya mereka bisa konten macam-macam gitu ya. Bahkan bisa di-share lewat WhatsApp dan lain-lain, dan kemudian itu lebih dan bisa targeted di wilayah mereka masing-masing gitu. Nah, ini yang saya pikir juga akan berulang di Pilkada 2024. Jadi ya sekalipun kita punya aturan nih, misalnya ketika mereka sudah jadi calon, kemudian para calon ini kan menyerahkan Mbak namanya resmi ya media sosial. Nah, tapi kan itu resminya gitu ya. Yang sekarang ini kan udah mulai masuk di berbagai media sosial gitu. Jadi ini pasti akan sangat masif. Dan biayanya saya pikir lebih masuk akal buat para bakal calon itu. Lebih murah daripada mereka memasang baliho di mana-mana, dan nanti kalau sudah mereka jadi calon baru mereka medianya berganti ke canvassing, ke door to door, ke di mana nih basis saya. Jadi sekarang ini memetakan dulu media sosial, kemudian dia lihat berapa followersnya tambah gitu kan, lalu dari situ kan nanti ada kolom komentar itu. Wah, ini secara gak usah nyewa konsultan lah, mereka sendiri sebenarnya udah bisa. Misalnya dari komen-komennya, nama-namanya, terus gimana cara menambah followers itu, tinggalnya di mana, itu bisa katakanlah diteliti gitu ya dari media sosial itu. Nah, jadi buat timnya bakal kandidat ini saya pikir akan sangat memaksimalkan media sosial. Nah, disinilah KPU jangan kalah. Gitu, jangan kalah dalam mempersiapkan juga, karena kan kontennya KPU berbeda pastinya dengan kontennya media sosial yang dimiliki oleh kandidat. Nah, supaya ada keseimbangan nih Mbak Nona, karena kalau enggak nanti yang masuk kan informasi yang dari kandidat dengan kepentingan sendiri kan, sementara kan KPU punya kepentingan pendidikan politik yang lebih luas gitu. Baik. Itu gimana tuh kesiapannya? Nah, itu tuh. Itu tadi untuk kandidat, Bu. Lalu bagaimana untuk pemilih, Bu? Nah, pemilih, ini memang sebetulnya kita jadi literasi media sosial nih ya, masih terus menjadi salah satu isu krusial ya. Ya katanya kemarin kan konten misalnya judi online ya, sudah banyak katanya di 2 juta judi online ditutup oleh Kominfo, kemudian konten pornografi seperti itu kan ya. Tapi kan yang namanya pinjaman online kan masih ini ya. Nanti saya mau komparasi bahwa ini bisa masuk lewat mana aja gitu loh. Bagi pemilih informasi itu begitu banyaknya gitu. Nah, sekarang lagi rame bola nih misalnya ya. Kita Piala Dunia Timnas kan konten untuk kampanye bisa masuk dari situ juga. Misalnya dari kandidat, saya mendukung ini, kemudian masuk ke media sosialnya bahwa dia ikut mendukung, akhirnya itu jadi banyak kemudian respon positif gitu ya. Jadi memang bagi pemilih dia akan melihat mana yang kira-kira topiknya itu sesuai relate dengan mereka, apalagi dengan Gen Z. Apa sih yang relate dengan Gen Z ini kebutuhannya gitu ya. Misalnya Gen Z ini usia 18, katakanlah kan mau pemilih pemula ya, misalnya sampai 25. Misalnya informasi tentang tadi mereka butuh kreasi gitu ya, gimana nih mau berkreasi nih gitu ya. Nah, nanti kandidat itu mungkin akan masuk dengan konten-konten, mau ada lomba inilah, di sini ada tawaran untuk kamu bisa ikut pameran ini, kemudian dapat pekerjaan misal. Jadi nah ini yang Mbak Nona, masing-masing daerah itu kan beda-beda. Ya, misalnya DKI Jakarta kan akan pilkada juga. Gen Z-nya berapa persen dari pemilih? Lalu kebutuhan mereka apa? Pekerjaan kah, ruang berekspresi kah, atau apa gitu ya. Itu harus dipelajari dulu oleh kandidat. Nah, pemilih ini kan dia tinggal nanti melihat kira-kira apa yang relate sama kebutuhan mereka. Nah, sekarang bagaimana mengkaitkan antara kebutuhan pemilih yang beragam itu dengan memasukkan isu politik. Pilih saya, kan nggak bisa bilang pilih saya dong secara langsung kan. Nah, jadi
buat pemilih dia akan, terutama untuk Gen Z dia akan arah ke sana. Namun kan juga kemudian dia akan profiling. Profiling siapa sih orang ini? Pertama lihat mukanya dulu misalnya. Oh saya senang cara dia berpakaian, gayanya. Aduh benar-benar artifisial banget teh yang dilihat itu. Belum yang kemana-mana tuh. Pemilih kan lihatnya gitu. Cara berpakaian, cara gaya. Kita lihat di Pilpres kemarin kan gaya yang sangat artifisial pun dijadikan satu catatan untuk pemilih gitu ya. Nah jadi bagi pemilih akan seperti itu nanti dia melihatnya. Masalahnya kan sekarang bagaimana nih KPU mengedukasi pemilih gitu kan. Nah, bagaimana KPU bisa melakukan juga inovasi atau program kreatif supaya masuk ke konten media sosial yang mereka lihat. Gitu. Bikin TikTok tapi TikToknya yang gimana gitu kan. Yang cuma 30 detik tapi mampu gitu ya membuat, kan TikTok tuh kan bisa bisa manipulatif ya. Potongan-potongan tiba-tiba jadi satu informasi yang utuh, padahal itu cuma potongan-potongan. Nah, ini yang menurut saya tantangan besar ya. Terutama pilkada 500 lebih, masing-masing daerah beda-beda. Demografinya, kebutuhan pemilihnya juga sangat beragam. Mungkin di Jakarta isunya beda dengan Jawa Barat, beda dengan Sumatera gitu kan. Nah, itu bagaimana KPU harus bisa ikutin zaman ini. Jadi itu tantangan tersendiri ya Bu ya. Iya, pemilihnya terima aja dia. Di satu sisi media sosial ini memudahkan, tapi di sisi lain juga ada misinformasi dan disinformasi di dalamnya. Ya, betul. Makanya kita kan nggak mau juga bahwa berita hoax itu ya. Dan akhirnya karena itu berulang-ulang lah kan. Salah satu kekuatan mereka kan berulang-ulang, bisa diulang-ulang terus sehingga kemudian itu yang dianggap benar gitu. Nah itu yang bahaya. Post truth politics, Ibu. Yes ya. Bisa. yang benar tuh yang sering dikutip ya. Yang sering dikutip. Yang viral, yang benar kan. Iya. Nah itu teman pemilih mungkin juga jadi catatan bagi teman pemilih untuk referensi. Informasi itu diharapkan dari sumber resmi. Salah satunya dari mana? Dari KPU RI atau KPU daerah masing-masing. Begitu kira-kira teman pemilih. Coba dong komen dong teman pemilih. Biasanya teman pemilih kalau informasi politik, informasi seputar kepemiluan ngambilnya dari mana biasanya? Coba tulis komentar di bawah ya, jangan lupa. Baik, Ibu. Bicara mengenai pemilih tentu erat kaitannya dengan partisipasi. Ya, partisipasi menurut Ibu, partisipasi masyarakat itu apa sih arti dari partisipasi masyarakat, Ibu? Ya ini bicaranya bisa dua nih. Kalau teori, nah karena orang pura-pura dosen ya. Ya kalau teori kan memang namanya partisipasi adalah keterlibatan ya warga negara dalam kegiatan politik, itu sederhananya. Jadi kegiatan warga negara yang sebetulnya secara aktif dan mandiri, aktif dan otonom. Jadi dia tidak dimobilisasi ya. Jadi berdasarkan kesadaran gitu ya. Itu kan secara teori yang sangat normatif gitu ya. Dan kegiatan politik itu kan beragam. Bisa dari lingkup dia mempengaruhi kebijakan di tingkat RT aja, kebijakan politik sebenarnya. Misalnya dia memprotes, ini kok buang sampah di sungai. Terus dia protes. Itu udah kegiatan politik gitu dalam arti dia peduli gitu ya dengan lingkungannya gitu. Nah, jadi kegiatan politik bisa dari lingkup yang paling kecil sampai yang tadi memberikan suara dalam pemilu misalnya, itu dianggap sebuah kegiatan yang politik yang paling masif ya dan reguler gitu ya. Dan tetapi di balik kegiatan memberikan suara itu begitu banyak pertimbangan yang di belakangnya gitu. Nah, ini yang menjadi sangat penting ya buat partisipasi. Jadi tidak sekedar dia jalan datang ke TPS mencoblos. Nggak berarti sampai situ juga ya Bu? Bukan nggak berarti. Artinya sebelum itu juga merupakan satu aktivitas politik yang sama pentingnya dengan ketika mereka masuk ke TPS, dan setelah itu sama pentingnya juga. Jadi nggak ada yang dibilang itu hanya di TPS aja yang penting, nggak, sebelumnya dan sesudahnya pun juga sama pentingnya gitu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Ketika dia tadi misalnya menentukan pilihan, itu di bawah pengaruh siapa? Misalnya, apakah dia memang dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh materi misalnya, atau dipengaruhi oleh, jadi kan nggak mungkin orang keputusan memilih itu berapa persen sih yang dia sendiri misalnya ya, dia kan pasti punya pertimbangan macam-macam.
Nah itu makanya kita kemarin lihat kenapa kampanye harus diatur, gitu kan, tidak boleh kampanye di wilayah-wilayah yang dianggap fasilitas publik, dia nggak boleh kampanye yang merugikan, gitu kan. Nah ini nih Mbak, aturan-aturan ini bagaimana ditegakkan di Pilkada 2024 nanti ya, karena kan kita punya pengalaman politik identitas, kita punya pengalaman bagaimana hate speech itu pidato ujaran kebencian, ya itu kemudian kan bisa mempengaruhi orang untuk datang ke TPS. Sekalipun itu bisa dikatakan butuh partisipasi loh. Oh iya Bu. Artinya kalau mau dibilangnya kegiatan yang positif dan negatif pun juga bisa dianggap partisipasi sepanjang dia memang ingin mempengaruhi keputusan politik gitu. Baik Bu. Lalu apa kira-kira yang harus dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bu, khususnya pemilih muda ini? Karena porsinya paling besar. Sebenarnya kerjaan KPU itu di situ gampang. Menurut saya, karena pemilih kita itu pemilih yang baik hati. Dia nggak usah disuruh ke TPS, datang ke TPS kok. Karena apa? Karena memang sepanjang saya mengamati pemilu-pemilu kita itu pasti angkanya kalau untuk nasional biasa dianggap 75%, ya itu udah tinggi tuh untuk negara demokrasi gitu ya. Kalau di daerah-daerah 60% itu udah dianggap tinggi tuh. Apalagi dalam kondisi misalnya banyak sekali pengaruhnya, kondisi ekonomi. Biasa kalau kita waktu Covid aja kita tinggi loh. Indonesia termasuk yang tinggi-tinggi, yang sebetulnya pemilih kita tuh pemilih yang sangat paham dengan hak dan kewajibannya. Gitu. Jadi itu udah the best deh kalau menurut saya. Hanya problemnya kan sekarang partisipasi itu yang harus dilakukan secara tidak dimobilisasi. Nah, itu pilihannya sekarang bagaimana KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu itu bisa bukan hanya pasang target sekian persen ya, tapi di balik target itu sebenarnya kegiatannya apa yang sudah dilakukan untuk mendorong, terutama tadi misalnya proporsi Gen Z, itu kan, dengan apa? Ya mengedukasi mereka dengan satu kebayang misalnya ya program-programnya itu bagaimana ya cara membantu masyarakat untuk bisa lebih paham ya. Kalau saya kadang-kadang kan begini kan, masing-masing kandidat sudah menyerahkan program ke KPU kan, program kerja ketika mereka mendaftar gitu ya. Bisa nggak misalnya KPU itu agak capek sedikit gitu ya, maksudnya capek sedikit, capeknya banyak juga ya. Misalnya ngetik di programnya si ini, diketik terus taruh di share di TikToknya atau di Instagram, diulas gitu loh. Nih hari ini ada 3 kandidat, pertama kita akan ulas kandidat ini. Jadi dia membantu juga kesetaraan di dalam akses informasi. Kan bisa jadi nggak semua kandidat itu punya keuangan atau modalitas yang sama. Terutama untuk kandidat perempuan ya. Bisa jadi mungkin kandidat perempuan terbatas finansialnya. Jadi untuk ngeblas informasi media sosial itu mungkin tidak sekuat orang kandidat yang punya banyak uang. Nah, kalau KPU bisa berperan seperti itu, kan bisa membantu kandidat yang memang secara finansial atau modalitasnya itu tidak sama dengan yang lain. Itu kan itu membuat kesetaraan kan kandidat. Jadi misalnya diketik TikTok sebar gitu. Nah, jadi kan ngebantu ya. Gimana pendapat kamu? Jadi menurut saya itu bukan berpihak ya. Kan kita harus imparsialitas kan. Nah, itu kan semua kandidat diperlukan sama. Gitu. Atau diberikan jatah podcast kayak gini loh. Misalnya di daerah-daerah ada nggak podcast kayak gini? Justru ada juga Bu. Nah kalau ada suruh mereka bicara di sini di forum KPU tentang programnya, ditanya. Nanti live, jangan typing, di live gitu langsung. Jadi bisa langsung buka pertanyaan dari publik. Live comment. Iya. Jadi dengan begitu Gen Z punya banyak informasi yang lebih positif. Gitu, dan tidak untuk kepentingan sempit dari kandidatnya. Gitu, dan dia kan bisa dengerin di mobil mungkin, misalnya, artinya nggak membahayakan ya, artinya bisa dengerin, kalau rekaman kan bisa diputar lagi ketika dia mau tidur atau apa gitu. Oh ada YouTube-nya, ada podcast, nonton gitu kan, bisa kapanpun dimanapun, kayak iklan ya kayak gitu. Masukan yang bagus sih Bu. Iya, betul, jadi menurut saya fasilitas publik ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan kandidat yang supaya lebih setara, terutama kandidat yang memang nggak punya uang banyak, terbantu banget kalau dia bisa bicara di KPU dengan coverage yang lebih luas
gitu. Diusul aja ya, mudah-mudahan didengar ya. Masukannya kita terima Ibu dan iya teman pemilih, terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih like, subscribe dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ibu Dani, terima kasih banget Ibu sudah meluangkan waktu dan sharing di studio podcast KPRI, dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI, terdepan bicara kepemiluan. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa teman pemilih. Sampai jumpa.